kakak nih peran undang-undang perlindungan data pribadi udah efektif belum dalam melindungi data pribadi? Menurut aku ya sejauh ini undang-undang itu kayaknya belum efektif ya Bu, karena kita baru kenal juga nih kebocoran data yang itu. Pastinya pelaksanaannya kurang efektif ya Kak. Oke, kemarin kan ada permasalahan ini ya Kak, mengenai kebocoran data BDN. Menurut kamu nih pemerintah udah efektif belum dalam menanganinya? Nah kalau yang menangani itu sih kan setahu aku kutip berita itu belum ada penanganan pemerintah terhadap si BDN yang bocor itu kan, malah hackernya yang mengembalikan data-data yang bocor itu. Jadi menurut aku perannya belum efektif. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, menurut kakak seberapa penting peran negara dalam melindungi data pribadi? Menurut aku negara itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam mengelola dan menjaga keamanan data pribadi masyarakat secara nasional. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, jadi sekarang selanjutnya kita akan mewawancarai Kak. Iya, Oke nih Kak, kakak tahu nggak tentang kebocoran data sekarang? tahu apalagi yang baru ini. Oke, menurut kakak nih peran undang-undang perlindungan data pribadi itu udah efektif belum dalam melindungi data pribadi? Menurut aku sih belum ya, terlebih banyaknya kasus mahal ini, apalagi kasus Kominfo itu kan sangat menjadi perhatian banget ya, terlebih semua data pribadi masyarakat Indonesia tuh bocor dan nggak ada backupnya. Oke, kemarin kan ada permasalahan mengenai kebocoran data PDN ini. Menurut kakak, pemerintah itu udah efektif belum dalam menanganinya? Menurut aku sih belum ya, terlebih kan masih banyak banget nih kasus-kasus kebocoran data seperti Kominfo, Gojek, terus situs-situs dark web yang data kita bocor, itu masih sangat banyak dan rentan sekali kebocoran data itu sendiri. Oke, menurut kakak nih seberapa penting peran negara dalam melindungi data pribadi? Menurut aku sangat penting ya, apalagi data pribadi setiap warga negara itu harus mempunyai perlindungan yang sangat cukup supaya tidak disalahgunakan dan juga bebas didapatkan. Negara tuh lebih aware ya Kak? Iya, negara tuh harus lebih aware. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Selanjutnya kita akan mewawancarai Kak Sabina. Halo. Oke nih Kak, kakak tahu nggak tentang kebocoran data saat ini? Tahu banget karena kasus tentang kebocoran data ini sedang menjadi topik hangat yang diperbincangkan dalam masyarakat pada saat ini. Oke, menurut kakak peran undang-undang perlindungan data pribadi itu udah efektif belum dalam menangani data pribadi nih, dalam melindungi data pribadi? Masih belum efektif ya untuk penerapannya karena melihat banyaknya kasus yang terjadi pada saat ini, menurut saya masih belum efektif. Oke. Terus kan kemarin ada permasalahan nih mengenai kebocoran data PDN. Menurut kakak nih pemerintah tuh udah efektif belum dalam menangani kasus PDN yang kemarin? Masih belum efektif untuk menangani kasus yang kemarin. Oke. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting sih peran negara dalam melindungi data pribadi menurut kakak? Negara itu sangat penting untuk melindunginya karena negara itu merupakan garda terdepan untuk mencegah dan melindungi serta menangani kasus-kasus tentang kebocoran data masyarakat. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Sabina. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai Kak Dinda. Oke nih Kak, menurut Kak Dinda itu, kita tahu nggak tentang kebocoran data pribadi sekarang ini? Cukup tahu sih karena lagi hype di berita-berita di televisi gitu tentang kebocoran pribadi. Oke, menurut kakak nih peran undang-undang perlindungan data pribadi itu udah efektif belum dalam melindungi data pribadi? Menurut aku sih belum ya, karena masih banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Oke, kakak tahu nggak tentang contoh-contoh kasus nih yang sekarang lagi terjadi tentang kebocoran data pribadi? Yang aku tahu sih kasusnya e-commerce kayak Tokopedia, Shopee tentang kebocoran data customer. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Oke, jadi hari ini kita akan mewawancarai Kak. Kairi. Oke.
Oke, Kak Hairi ini tahu nggak sih tentang kebocoran data? Tahu. Oke, menurut Kakak nih, peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menangani kebocoran data tuh gimana? Belum sepenuhnya efektif ya, karena masih banyak dari kebocoran data yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi kemarin kan ada kasus nih tentang kebocoran data oleh PDN. Menurut Kakak nih, peran pemerintah dalam menangani kasus PDN kemarin tuh gimana? Belum sepenuhnya maksimal ya, karena dari pemerintah sendiri itu menangani kasus PDN itu dilakukan oleh pihak lain Oke. dari luar pemerintah tuh. Nah, untuk pemerintah sendiri harus lebih maksimal lagi menangani kasus kebocoran data tersebut. Jadi, Oke, untuk mencegah gitu ya? untuk mencegah. Kasus tersebut. Oke, terus yang ketiga dan yang terakhir kita akan menanya tentang contoh nih. Kakak pernah nggak sih mengalami kasus atau mungkin teman kakak atau keluarga kakak nih kebocoran data pribadi? Oh, saya sendiri sih nggak pernah ya. Nah, teman saya tuh pernah tuh, dia kebocoran kayak m-banking sama e-money-nya dia ya, di aplikasi Dana gitulah, sebut Oke. saja. Oke, terus cara menanganinya tuh gimana Kak? Teman saya yang pertama tuh dia melapor ke pihak berwajib, Oke. pastilah itulah ya. Yang kedua tuh melapor ke pihak m-banking yang berkaitan gitu, Oke. dan kayak menghapus email, pokoknya memblokir semua nomor telepon semuanya tuh, dan m-bankingnya sendiri tuh diblokir sama dia. Oke, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.